Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulyani dari kelompok 3 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang. Hari ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang manusia dan sejarah kebudayaannya. Manusia sejatinya merupakan makhluk yang terdiri dari material dan non-material. Apa yang menjadikan unsur material dan non-material dapat kita lihat pada unsur-unsur manusia. Setidaknya ada 4 unsur-unsur manusia. Pertama, unsur jasad, tubuh atau juga bisa disebut fisik. Kedua, unsur hayat. Manusia mempunyai daya berpikir, daya gerak, daya beraktivitas, dan kemampuan untuk berinteraksi. Ketiga, unsur ruh, material spiritualitas. Dia lebih condong kepada hal-hal yang membaikkan atau keberpihakan kepada hal-hal yang membaikkan, kemudian mengkonsepsionalkan. Jadi sejatinya kebudayaan itu terbentuk atau terciptanya kebudayaan itu ada pada ruh itu sendiri. Lalu terakhir ada unsur nafs, sifat keakuan atau keindividuan seseorang, apa yang dia rasakan. Sekarang kita akan menjelaskan tentang kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang memiliki arti akal, budi, atau akal budi. Kebudayaan merupakan hasil karya, cipta, dan rasa manusia. Dari hasil manusia, lalu dilestarikan juga oleh manusia itu sendiri. Setelah kita mengetahui hakikat kebudayaan, sekarang kita akan mulai memasuki ranah perkembangan sejarah kebudayaan. Kebudayaan dapat berkembang dengan sebagaimana mestinya di dalam kehidupan bermasyarakat karena dipengaruhi oleh unsur yang terdapat di dalam perubahan kebudayaan. Pertama, pewarisan kebudayaan. Maksud dari pewarisan kebudayaan di sini merupakan kebudayaan yang diturunkan secara turun-temurun ke generasi selanjutnya secara berulang-ulang. Lalu kedua, ada perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya faktor demografi. Contoh konkret misalnya pada lahan pertanian. Lahan pertanian semakin hari semakin mengikis. Semakin hari semakin berkurang. Karena kurangnya lahan pertanian, masyarakat mulai berpikir mengeluarkan daya cipta, yaitu salah satunya menggunakan terobosan hidroponik. Yang dulunya bercocok tanam sudah mulai berpikir tentang hidroponik. Kebudayaan ini tidak bersifat statis, artinya kebudayaan bisa berubah kapan saja. Jadi tidak stuck. Lalu terakhir ada penyebaran kebudayaan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor asimilasi, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Berangkat dari perkembangan kebudayaan, maka sejatinya di dalamnya juga ada permasalahan. Dalam kehidupan ini, apabila di dalamnya ada suatu perkembangan, maka ada dinamika, ada suatu permasalahan. Maka hal tersebut juga tidak luput dari kebudayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Terdapat permasalahannya itu sendiri. Permasalahan kebudayaan itu berawal dari 2 faktor, faktor pendorong dan faktor penghambat. Pertama, faktor pendorong kebudayaan. Contohnya ada faktor ekonomi, teknologi, dan sebagainya. Kita ambil contoh dulu, mungkin tahun 90-an. Ketika kita ingin menelpon, kita harus ke wartel, warung telepon, sehingga kita bisa menelpon. Namun untuk saat ini, hampir semua orang rata-rata sudah mempunyai telepon genggam sendiri, jadi tidak perlu ke wartel. Mungkin wartel juga sudah tidak ada untuk saat ini. Lalu contoh lainnya, pulsa. Dulu kita ketika ingin membeli pulsa, kita harus ke counter. Sekarang juga masih ada, namun sekarang kita dipermudah adanya e-commerce, misalnya Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Sekarang kita bisa membeli pulsa sendiri. Nah, itu termasuk dalam faktor pendorong
lebih ke bermanfaatnya. Karena hal tersebut, kebudayaan itu yang tadinya mungkin jadul, sekarang lebih modern. Sekarang lebih gampang untuk berinteraksi dengan orang lewat telepon. Tidak hanya di dalam, tapi juga bisa untuk keluar negeri juga kita bisa menghubungi. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk pendorong kebudayaan. Lalu ada faktor penghambat kebudayaan, keyakinan, kepercayaan, keagamaan dari seseorang. Hal tersebut disebut faktor penghambat kebudayaan karena sudah diyakini dan dipercaya oleh banyak orang dengan beratus-ratus tahun yang lalu. Maka hal tersebut sedikit susah atau menghambat kebudayaan. Namun balik lagi pada pemikiran individu satu ke individu lainnya. Contohnya adalah misalnya pencucian keris pada suatu pulau. Untuk sebagian orang, hal tersebut mungkin masih dijalankan karena satu dan hal faktor lainnya. Namun untuk beberapa orang mungkin sudah tidak lagi seperti itu. Ada juga misalnya weton untuk di adat Jawa, biasanya untuk menikah selalu dikaitkan dengan weton. Namun sekarang sudah sedikit demi sedikit ditinggalkan oleh para masyarakat di Jawa. Dari faktor pendorong dan penghambat kebudayaan ini setidaknya memberi pemahaman kepada kita bahwa proses perkembangan sejarah atau kebudayaan itu terdapat melalui proses, yaitu internalisasi, sosialisasi, ekulturasi, dan akulturasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.